Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balik lagi Ustaz. Jadi kurun waktu dukhon itu berapa lama kira-kira? Itu kalau di dalam perkiraan di dalam hadis itu antara 7 sampai 9 tahun. Wow. Dari dukhon ya. Jadi nanti Sultan juga Al-Mahdi itu meninggal itu sudah mulai kekacauan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil habil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Pada kesempatan kali ini, video yang telah kita tampilkan tadi, itulah yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini. Di dalam video tersebut, Ustaz Asep bertanya kepada Ustaz Danu, berapakah rentang waktu lamanya terjadi dukhon? Kemudian dijawab oleh Ustaz Danu, menurut hadis kata beliau, sekitaran 7 sampai 9 tahun. Benarkah seperti itu? Di dalam hal ini kita ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Qala ruwiya min hadithi Khuzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, inna asyrata sa'at dukhanan mala'a bainal masyriqi wal maghribi yamkuthu fil ardi arba'ina yawman. Diriwayatkan hadis dari Huzaifah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat itu, kata Rasulullah, adanya dukhan, ya, dukhanan mala'a bainal masyriqi wal maghrib, yang menyelimuti antara timur dan barat. Dan asap itu, dukhan itu, yamkuthu fil ardi, menyertai seluruh bumi itu, arba'ina yawman, sekitaran 40 hari, 40 malam. Jadi tidak benar ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu, sekitaran 7 sampai 9 tahun. Itu tidak benar. Melainkan menurut hadis Rasulullah SAW ini, berkisaran 40 hari, 40 malam. Inilah yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu, katanya sih, itu dari hadis. Cuman beliau tidak menyebutkan hadisnya. Ingin kita sampaikan bahwasanya ketika kita membawa nama Nabi, kemudian ternyata apa yang kita sampaikan itu bukanlah bersumber dari Nabi, artinya dalam kata lain kita berbohong atas nama Nabi, itu sangat besar sekali ancapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong, berdusta dengan sengaja atas namaku, kata Rasulullah, maka yang pantas baginya adalah di dalam neraka. Makanya kita ingin menyampaikan bahwa jangan bermain-main dengan hadis Rasulullah, dikatakannya hadis ya. Itu bukan hadis tapi dibilang hadis. Ini berbahaya sekali. Makanya mesti kita reaksi dan ingin kita sampaikan hal yang semacam ini berbahaya bagi yang menyampaikan. Maka mestilah waspada, segala sesuatu yang bukan dari Nabi maka jangan dikatakan dari Nabi. Ketika kita tidak tahu apa yang dipertanyakan oleh seseorang, jawab saja tidak tahu. Itu jauh lebih menyelamatkan diri kita. Itu jauh lebih selamat daripada apa yang tidak kita ketahui kemudian kita pura-pura tahu. Ini yang tidak boleh. Ya, Allah telah mengatakan, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Ini peringatan Allah ya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan lintasan hati, sesungguhnya itu semua nanti akan dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sampaikan ini berbahaya. Lebih baik kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham, lebih baik dikatakan tidak tahu. Ini jauh lebih selamat. Jadi kalau memang mau makan, ya harus pakai makanan biasa. Sunatullah tetap harus kita kerjakan. Makan yang benar-benar ya ada makanan. Jangan terus baca ini terus nggak lapar, kenyang 40 hari atau loh. Jangan ngomongin itu dulu. Kerjain dulu kan gitu ya. Kerjain dulu 40 hari tidak makan dengan seperti itu, doa seperti itu. Coba kerjain dulu. Latihan gitu ya Pak. Iya.
latihan lah. Nanti kalau 40 hari atau 41 hari itu goal ya boleh diceritain, tapi tidak semua orang bisa nanti, ya kan? Jadi harus dibuktiin dulu. Jadi cobalah yang logis dari kenyataan itu seperti itu. Jadi kalau memang dari doa itu bisa menghilangkan lapar dan dahaga, kenyang terus, enak, malah seperti orang yang tidur di kasur busa yang harganya 250 juta mamanya ya saya kan nggak tahu, jadi kayaknya enak gitu ya terserah. Seperti itu ya jangan, karena itu buktiin dulu. Kalau saya gitu, buktiin dulu, jangan ngomong dulu deh gitu. Buktiin dulu. Kalau kamu sudah buktiin, beberapa orang dari mamanya 25 orang itu sudah buktiin dan benar-benar berhasil, ya boleh silahkan. Terus kalau bayi itu kan belum bisa menghafal. Lah ya itu makanya orang dewasa itu buktiin dulu. Nanti kalau udah terbukti 40 hari, anak SMP. Setelah anak SMP, baru nanti anak yang TK. Gitu, buktiin dulu. Latihan menghadapi dukhon dengan membaca. Kan? Itu ya, buktiin dulu. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong, malu nanti kita itu kalau nggak terbukti. Sudah nggak terbukti, malu di hadapan orang, dosa lagi di hadapan Allah. Lah kan resiko itu nanti di akhirat. Katanya kita mau masuk surga, tetapi tidak diperhitungkan. Gimana kalau kita ngomong itu nggak taunya malah menipu. Seperti itu. Kalau mamanya si Nabi ini itu pernah berdoa itulah, karena memang itu kan Nabi, tidak sama dengan kita. Kalau Nabi orang yang dipilih Allah Ta'ala, dan Nabi itu hidupnya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Apa nanti makanan kita orang mukmin ketika terjadi kelaparan tersebut? Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yajzihim ma yajzi ahlas sama'i minat tasbihi wa taqdisi. Mereka dikenyangkan seperti apa yang telah Allah berikan kekenyangan kepada penduduk langit. Ya, dari apa? Minat tasbihi wa taqdis. Dari mengucapkan tasbih dan mengucapkan takdis. Ya, Subhanal Malikil Quddus itu adalah kalimat takdis. Jadi tasbih, takdis itulah nanti makanan kita di akhir zaman. Ini menurut hadis loh, bukan akalan-akalan saja. Kalau menurut Ustaz Danu tadi kan mengakal-akali apa nanti yang kita makan di akhir zaman ketika tidak ada lagi nanti makanan, ya, sehingga nanti terjadi kelaparan panjang. Maka menurut hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini, makanan kita adalah kalimat tasbih dan takdis. Ini menurut hadis, ya, karena hal ini juga dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abdul Salam At-Tawilah di dalam kitabnya, yakni Al-Masih Al-Muntazar An-Nihaya Al-Alam, ya, ini karya beliau. Di dalam kalimat dalam kitab tersebut beliau pun menyampaikan bahwasanya makanan orang mukmin nanti di akhir zaman diantaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan takdis. Inilah makanan orang mukmin ketika terjadinya kelaparan. Ya, ini yang menjamin adalah Rasulullah SAW. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan adanya rasa kenyang, ya, dan menghilangkan rasa haus, dengan menghilangkan rasa lapar mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dulu Allah berikan bantuan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.